kembali lagi dengan aku Sari. Hari ini aku akan menjelaskan tentang hukum perusahaan. Langsung aja kita ke topik yang pertama, yaitu perkumpulan. Perkumpulan adalah induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam bidang dunia bisnis atau dunia usaha. Di dalam perkumpulan juga ada unsur-unsur dominasi perkumpulan. Yang pertama yaitu adanya kepentingan bersama, yang kedua adanya kehendak bersama, yang ketiga adanya tujuan bersama, dan yang keempat adanya kerjasama. Selanjutnya, berdasarkan status hukumnya, perkumpulan dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama yaitu pengumpulan yang berbadan hukum, dan yang kedua yaitu perkumpulan yang tidak berbadan hukum. Perkumpulan yang berbadan hukum yang dimaksud itu ialah perkumpulan yang didirikan dengan akta notaris dan mendaftarkan diri ke pengadilan negeri dan pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan. Setelah mendaftarkan diri dan diumumkan dalam lembaran negara RI, perkumpulan tersebut mendaftarkan lagi pada instansi pemerintah terkait. Dan perkumpulan yang tidak berbadan hukum itu ialah jika suatu perkumpulan tidak dipersyaratkan melalui formalitas, maka meskipun memiliki kekayaan yang terpisah, perkumpulan tersebut tidak akan diakui oleh negara maupun pemerintahan. Selanjutnya yaitu ada perusahaan. Pengertian perusahaan menurut pasal 1B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut pasal 1C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setiap orang per orang atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan satu jenis perusahaan. Selanjutnya, pengertian perusahaan menurut pasal 1D Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 yaitu usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Selanjutnya yaitu jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan. Jenis ini mempunyai tiga, yaitu yang pertama dimiliki satu orang atau perusahaan perorangan. Yang kedua yaitu dimiliki oleh beberapa orang, contohnya seperti perserikatan, perdata, firma, CV, dan PT. Yang ketiga yaitu dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara. Contoh jenis perusahaan berdasarkan kepemilikan yang dimiliki oleh negara yang disebut dengan perusahaan negara itu seperti dengan perusahaan BUMN. Selanjutnya yaitu kewajiban orang menjalankan perusahaan. Dalam kewajiban ini, perusahaan mempunyai dua kewajiban. Yang pertama yaitu dokumen perusahaan. Dalam kewajiban ini, membuat dokumen perusahaan ini sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan dalam pasal 6 ayat 1 KUHD, yaitu yang isinya setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan mengadakan catatan-catatan mengenai keadaan kekayaan menurut syarat-syarat yang diminta oleh perusahaannya sedemikian rupa sehingga dari catatan itu setiap waktu dapat diketahui hak-hak dan kewajibannya. Selanjutnya, kewajiban yang kedua yaitu pendaftaran perusahaan. Dalam pendaftaran perusahaan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang kewajiban mendaftar perusahaan. Pengertian pendaftaran perusahaan tersebut juga dijelaskan dalam pasal 1A, yakni yang isinya daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau
berdasarkan ketentuan undang-undang ini dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh penjabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Selain kewajiban daftar perusahaan, di sini juga ada pengecualian dari kewajiban daftar perusahaan. Pengecualian ini ada dua. Yang pertama yaitu setiap perusahaan negara yang berbentuk perjan atau perusahaan jawatan. Dan yang kedua yaitu setiap perusahaan kecil perorangan yang dijalankan oleh pribadi pengusahanya sendiri atau dengan memperkerjakan hanya anggota keluarganya, serta tidak memerlukan izin usaha dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan. Selanjutnya ada bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk-bentuk perusahaan ini dia berbentuk perserikatan perdata, dan dalam bahasa Belandanya perserikatan perdata itu disebut juga dengan burgerlijk maatschap, atau bahasa Inggrisnya yaitu partnership, yang artinya adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbranch ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh dikarenanya. Pengertian tersebut sudah ada di dalam Undang-Undang Pasal 1618 KUH Perdata. Selanjutnya ada cara mendirikan mazhab. Seperti yang sudah dituliskan dalam pasal 1618 KUH Perdata, cara mendirikan mazhab yaitu tidak mengharuskan cara pendiriannya secara tertulis. Perjanjian pendirian mazhab pun masih merupakan perjanjian yang menganut asas konsensualisme. Yang dimaksud dengan perjanjian yang dilakukan dengan cara tertulis yaitu ada 5. Yang pertama, bagaimana yang harus dimasukkan ke dalam perseroan. Yang kedua, cara kerja perseroan. Yang ketiga, tujuan kerjasama dalam perseroan. Yang keempat, pembagian keuntungan. Yang kelima, lamanya perseroan beroperasi, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pembagian keuntungan dan kerugian pada mazhab. Dalam pembagian ini sudah dituliskan dalam Undang-Undang Pasal 163 KUH Perdata dengan cara membagi keuntungan dan kerugian sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian. Persekutuan dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada satu orang sekutu saja. Terdapat di ayat 1. Selanjutnya yang ayat kedua yaitu karena akan melanggar asas kemanfaatan bersama atau kerjasama. Tetapi sebaliknya, semua kerugian dapat dibebankan kepada seorang sekutu saja. Selanjutnya berakhirnya mazhab seperti yang sudah dituliskan di Undang-Undang Pasal 1646 KUH Perdata. Yang pertama yaitu hancurnya benda atau objek mazhab. Yang kedua yaitu pengakhiran oleh salah seorang anggota. Yang ketiga pengakhiran oleh hakim dengan alasan yang sah. Yang keempat selesainya perbuatan-perbuatan untuk mendapatkan manfaat mazhab. Yang kelima kefahilitan salah seorang sekutu. Yang keenam suara bulat dari seluruh sekutu. Dan yang ketujuh yaitu berlakunya syarat bubar jika perjanjian pendirian diatur. Dan setelah pembubaran itu terjadi di antara anggota mazhab, pemisahan dan pembagian harta mazhab. Bentuk-bentuk perusahaan selanjutnya yaitu persekutuan firma atau FA. Seperti yang sudah dituliskan dalam Undang-Undang Pasal 16 KUHD, firma atau FA adalah tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Selanjutnya, firma juga merupakan perserikatan perdata khusus, yaitu ada 2. Yang pertama, dapat memakai nama bersama, dan yang kedua, mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua anggotanya.
Dan bentuk yang terakhir yaitu persekutuan komanditer atau CV atau limited partnership adalah persekutuan antara seseorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada suatu pihak dan seseorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang atau geldsitters pada pihak lain. Cukup sekian video hari ini. Terima kasih dan see you. Bye bye.